nasra wa ta'yid li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhra yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, kita bisa memenuhi jamuan yang disediakan oleh Allah, menghadiri majelis ilmu dalam kajian di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin membicarakan tentang peranan pendidikan dalam keluarga menurut panduan dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Saya ingin memulai dari dua kosakata yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Al-Quran itu ketika menyampaikan kisah-kisah para nabi, ketika menyampaikan kisah-kisah para rasul, itu Allah menggunakan kata ibroh. Kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang disampaikan oleh Allah lewat kisah para nabi dan rasul itu. Yang kedua, Allah menggunakan kata uswah. Nah, uswah itu hanya ditujukan untuk khusus dua nabi. Pertama, Nabi Muhammad yang disebut di Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan, contoh keteladanan. Itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Yang kedua, itu pada diri Nabi Ibrahim. Panjenengan pirsani Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat itu Allah tunjukkan qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan pada diri pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya dan orang-orang yang beserta beliau. Ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran kata uswatun hasanah yang kedua itu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bedanya ibroh dengan uswah. Kalau uswah itu adalah yang kita ambil gestal holism utuh secara keseluruhan, bukan hanya sebagian, tapi dari setiap sisi dan aspek itu bisa kita ambil keteladanan secara menyeluruh. Itu namanya uswatun hasanah. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu kemudian di situ ditunjukkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah? Setidak-tidaknya yang kita catat ada 3 mahkota. Pertama, Nabi Ibrahim itu contoh dan teladan bagi kita dalam hal akidah, dalam hal keimanan, dalam hal teguhnya keyakinan kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim itu bergelar Abul Muwahhidin,
bapaknya orang yang berakidah, bapaknya orang yang bertauhid, bapaknya orang yang beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan bagaimana orang yang hidup dengan keyakinan penuh kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim mampu mewujudkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kehidupan, hilang rasa takut, hilang rasa khawatir, hilang rasa sedih karena keyakinannya kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim tadi gelarnya Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang berakidah kepada Allah. Panjenengan pirsani Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di situ ditunjukkan oleh Allah. Masa kita tidak yakin, masa kita tidak percaya ketika Allah sudah memandu dan membimbing kita? Kenapa ada orang yang masih ragu? Kenapa orang masih mencari-cari kebahagiaan dengan cara yang lain? Padahal Allah sudah menyediakan kebahagiaan hidup, hilangnya rasa takut dan sedih bagi siapa? Orang yang hidup betul-betul beriman kepada Allah. Quran surat keberapa tadi Pak? Surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30. Itu ditunjukkan oleh Allah sebagai jaminan bagi orang-orang yang betul-betul hidup dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan tauhid, dengan akidah yang benar kepada Allah. Panjenengan pirsani ayatnya itu. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, hatinya ini diisi dengan akidah, iman, keyakinan yang mantap kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Kemudian apa yang dia yakini itu dia pegang teguh, dia taat, dia tunduk, dia patuh, dia berserah diri kepada Allah secara istiqomah, summastaqamu. Kemudian dia memegang teguh dengan apa yang dia yakini itu, maka dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Jangan takut. Orang beriman itu hilang rasa takutnya. Jangan bersedih. Orang beriman itu hilang kesedihannya, berganti dengan keyakinan, berganti dengan kegembiraan, berganti dengan kebahagiaan karena keyakinannya kepada Allah. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, Allah mengajarkan apa Pak? Satu, dengan yakin kepada Allah, maka dalam hidup akan hadir namanya al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan itu Bu? Ketenangan. Jadi orang beriman itu tenang. Makanya Quran surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat 1 jelas. Di ayat pertama ketika bicara orang-orang beriman, Allah sudah tunjukkan resep konsep kebahagiaan hidup dengan apa? Dengan iman. Maka Allah tunjuk qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Jadi surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 itu, apa nilai yang bisa kita ambil pertama ketika Allah mengajarkan meneguhkan keyakinan kepada Allah? Apa tadi Pak hasilnya? Buahnya adalah pertama al-itmi'nan, ketenangan. Yang kedua, apa yang kita peroleh bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah itu selalu berbahagia. Kenapa? Karena ada pulau harapan, namanya busyra bil jannah. Selain al-itmi'nan, yang kedua adalah busyra bil jannah. Apa Pak busyra bil jannah? Bergembira dengan surga.
Di dunia ini tidak cek kosong, Pak. Yang kita lakukan capek-capek, berpayah-payah, ini bukan tanpa makna. Semua tercatat, terekap di sisi Allah, dan nanti akan menjadi investasi kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu terminalnya tidak di dunia, tapi kebahagiaan itu masih dikembangkan oleh Allah. Bahagia dalam kehidupan di dunia dan kemudian mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di akhirat, yaitu di surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka orang semangat, Pak, untuk hidup. Orang akan semangat untuk berjuang, sebab semua yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Itulah sehingga kita terus berfastabiqul khairat. Itu juga yang menjadi alasan untuk kita mengisi kesempatan hidup untuk beramal soleh. Kenapa? Ada yang namanya pulau harapan. Pulau harapan itu adalah busyra bil jannah, bergembira dengan surga. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, jadi Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi contoh dan teladan dalam hal apa? Abul Muwahhidin. Bapaknya orang yang yakin, betul-betul hidupnya bahagia karena keyakinannya kepada Allah. Nomor 2, Nabi Ibrahim itu menjadi contoh dan teladan karena Nabi Ibrahim itu betul-betul taat, betul-betul tunduk, betul-betul patuh kepada Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka Nabi Ibrahim itu mahkota yang kedua adalah Khalilur Rahman. Jadi gelarnya Nabi Ibrahim yang kedua adalah Khalilur Rahman, orang yang dikasihi Allah, orang yang disebut kekasih Allah. Kenapa dia kekasih Allah? Karena dalam hidupnya dia mendekat, taat, tunduk, patuh, bertakarrub kepada Allah, sehingga derajatnya dia sedemikian tinggi, sehingga hubungannya sedemikian dekat dengan Allah, sehingga dia disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah dan orang yang mencintai Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin bertanya bagaimana nikmatnya orang yang dicintai Allah, itu dijawab oleh Allah. Panjenengan pirsani, di hadis qudsi itu Allah sebutkan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'uidanna. Orang yang dikasihi Allah. Siapa orang yang dikasihi Allah? Orang yang disebut kekasih Allah, orang yang dicintai Allah karena dia dekat. Di hadis ini dijelaskan, wa ma taqarraba ilayya abdi bisai, hambaku yang selalu taqarrub, hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku, taat, tunduk, patuh, mencintaiku di atas segala-galanya, maka pasti akan aku cintai. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Kalau cinta kepada Allah, maka kemudian akan dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apa jaminan orang yang dicintai Allah? Di hadis ini jelas, Pak, Masya Allah. Orang yang dicintai Allah itu orang yang betul-betul hidupnya tenang, tentram, bahagia dalam lindungan, pertolongan dan bimbingan dari Allah. Dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Aku Allah sebagai matanya. Mata ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya. Telinga ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai tangannya. Tangan ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai kakinya.
kaki ini dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta tolong, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Itulah Nabi Ibrahim, hidupnya taat, tunduk dan patuh, sehingga Nabi Ibrahim punya mahkota yang kedua. Apa namanya tadi Pak? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah. Itulah contoh dan teladan yang diberikan lewat seorang pribadi hamba yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim. Maka Idul Adha, hari raya haji, Idul Kurban, itu adalah napak tilas terhadap seorang hamba yang soleh beserta keluarganya, yang betul-betul yakin kepada Allah. Dan yang kedua apa? Hidup dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Panjenengan lihat itu, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34, ayatnya ayat 35. Nah itu betul-betul Allah tunjukkan, kalau ibadah kurban, betul-betul nanti Allah tunjukkan, kalau syariat yang diberikan oleh Allah itu ya merupakan napak tilas dari kesolehan hamba Allah, kesolehan keluarganya dalam meneguhkan keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 34 itu jelas Allah nyatakan, walikulli ummatin ja'alna mamsaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Panjenengan renungkan itu. Ketika Allah menjelaskan kepada kita syariat kurban, indah Allah tunjukkan supaya kita mengerti, supaya kita ini selalu ingat, bersyukur, taat kepada Allah. Maka Allah ingatkan, tiap-tiap umat kami syariatkan untuk berkorban, supaya dia sebut asma Allah, supaya dia agungkan Allah, supaya dia bersyukur atas segala apa yang dianugerahkan oleh Allah, termasuk Allah berikan binatang ternak. Dan di ayat ini Allah tutup dengan pernyataan keyakinan kepada Allah, fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhanmu Allah ialah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka taatlah, tunduklah, berserah dirilah kepada Allah. Kenapa? Hidup kita harus yakin dan berserah diri kepada Allah. Inilah jaminannya Pak. Di penutup ayat itu Allah sebut apa? Wabasyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan, berikan kabar gembira, berikan kebahagiaan bagi siapa? Orang yang yakin dan taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah dua hal penting, uswatun hasanah, yang bisa kita ambil, yang menjadi dasar dan pijakan untuk nanti kita bicarakan hari ini yang ketiga. Karena mahkota yang ketiga, kenapa kita mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim? Sebab yang ketiga, selain Abul Muwahhidin, selain Khalilur Rahman, ada satu mahkota lagi Pak yang berharga, yang menjadi contoh dan teladan dari keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim bergelar Abul Ambiya wal Mursali. Gelar yang ketiga Nabi Ibrahim apa Pak? Abul Ambiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu sukses mengantarkan, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Anak-anaknya itu kemudian terpilih oleh Allah menjadi para nabi dan rasul. Sebab ngapunten, rasul itu bukan warisan. Bukan kalau ayahnya nabi, ayahnya rasul, pasti anaknya rasul. Tapi harus dididik, harus diajarkan, harus ditanamkan. Orang tuanya harus khawatir manakala meninggalkan anak-anak itu tidak mengenal Allah.
Khawatir kalau anak-anaknya hidup tidak beribadah kepada Allah, maka didik dan diajarkan di keluarga itu untuk menjadikan anak-anaknya anak yang soleh, menjadi hambanya Allah. Dan Nabi Ibrahim sukses, sehingga Nabi Ibrahim bergelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim sukses memainkan peranan pendidikan dalam keluarga. Ini menjadi role model, menjadi percontohan. Allah menunjukkan bagaimana keluarga itu mampu sehat, keluarga itu mampu menjadi rumah labuan untuk bisa mengantarkan anak. Itu adalah makhluk terbaik yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang buruk dari anak kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Setiap anak itu adalah makhluk terbaik yang dipersembahkan oleh Allah kepada keluarga. Dia dipersiapkan untuk sukses. Maka kewajiban orang tua kemudian mengawal dan mengantarkan anak-anak itu menuju kesuksesan. Dan itu Nabi Ibrahim sukses, Pak. Coba panjenengan renungkan dan rasakan, berapa banyak orang-orang besar, tokoh besar, prestasi cemerlang, tapi akhirnya meredup bahkan hancur. Kenapa? Dia tidak kuat dan dia tidak tahan uji. Gagal dengan cara apa? Gagal mendidik anak-anaknya. Begitu anak-anaknya besar, menjadi duri dalam daging. Anaknya hanya bisa membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan orang tuanya, tapi tidak bangga dengan amal solehnya sendiri. Maka panjenengan renungkan, berhasil sukses mengawal dan mengantar anak-anaknya menjadi anak yang tangguh. Panjenengan pirsani Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Di surat keempat, surat An-Nisa, Allah itu pesan kepada kita semua. Siapa? Keluarga, orang tua, supaya betul-betul mengawal dan merawat, mendidik dan menggulawentah anak yang diamanahkan oleh Allah itu menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang kuat. Jangan sampai jatuh menjadi anak yang rapuh, menjadi anak yang lemah. Surat keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-9. Sampun kepanggih? Sudah nggih? Apa bunyinya itu? Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Betul, Pak? Nggih. Hendaknya setiap diri, setiap orang tua khawatir manakala meninggalkan generasi anak cucu di belakangnya, itu generasi yang disebut di ayat ini dengan sebutan dzurriyyatan di'afan, generasi yang rapuh, generasi yang lemah. Jangan sampai anak keturunan kita itu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang dzurriyyatan di'afan. Apa tadi pesannya? Berarti Allah mendorong dan mengajarkan kepada kita, mengingatkan supaya kita memperhatikan, bisa mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang tangguh. Caranya bagaimana? Di situ Allah berikan dua cara. Cara pertama, jika ingin anak-anak kita sukses, anak-anak kita hebat, menjadi anak-anak yang kuat, maka setiap orang tua harus membekali dirinya dengan kemuliaan. Maka di ayat itu disebut dengan supaya anak-anak kita hebat, tangguh, maka orang tua diperintahkan oleh Allah untuk falyattaqullah. Hendaknya setiap orang tua itu bertakwa kepada Allah, memuliakan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah. Dalam beberapa kajian, kalau saya tidak salah sebut, sudah saya ingatkan, siapa sih orang yang bertakwa itu? Ada 3 bagian, Pak. Orang yang bertakwa, orang yang memuliakan dirinya itu, kata kuncinya 1. Orang yang bertakwa itu
Orang yang hidupnya bahagia karena taat kepada Allah. Jadi ada kata apa Pak? Tenang, tentram, bahagia. Orang kalau sudah bertakwa itu bahagia. Kenapa bahagia? Pertama, bahagia dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatannya mengantarkan, membawa ke dalam kebahagiaan hidupnya. Itulah orang yang bertakwa. Nomor 2, orang yang memuliakan dirinya, orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup karena selalu bersyukur kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu pertama bahagia dalam ketaatan. Yang kedua apa Bu? Bahagia karena hidupnya selalu bersyukur kepada Allah, tidak jatuh ke dalam kekufuran. Nomor 3, orang yang bertakwa itu hidupnya tenang, tentram, damai, bahagia karena dia dalam hidup tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kaidahnya jelas. Takwa Allah ayyuta'ah fala yu'sa. Yang kedua, wa yuskaro fala yukfar. Yang ketiga, wa yudkaro fala yunsa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya bahagia karena taat kepada Allah. Yang kedua, dia bahagia karena selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, dia selalu bahagia. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, sehingga hadir dalam hidupnya ketenangan. Ingin anak-anak kita hebat, tangguh, sukses, maka syaratnya setiap orang tua harus tidak menghinakan dirinya, tapi memilih jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan tadi? Jalannya orang yang bertakwa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, jika ingin anak-anak kita selamat dari kelemahan, dzurriyyatan di'afan, maka yang diajarkan selain pertama falyattaqullah, yang kedua adalah wal yaqulu qaulan sadida, yaitu berkata, bertutur kata dengan perkataan yang benar. Apa Pak? Satunya kata dan perbuatan. Jujur. Bahasa sederhananya apa Pak? Bisa dijadikan idola, contoh dan teladan. Ingin anak-anak kita selamat, maka orang tua harus mempersiapkan menjadi model, menjadi keteladanan bagi anak-anaknya. Disitulah anak-anak kita selamat Pak. Selamat dari apa? Kelemahan. Saya juga ingin menyampaikan tambahan di penjelasan ini. Di sini kita mendapatkan pelajaran berharga kalau begitu. Jadi sebetulnya tugas pendidikan itu pada siapa? Pada keluarga. Bukan mengecilkan arti guru, bukan mengecilkan arti ustadz, dosen, guru besar, profesor. Tetapi coba panjenengan telaah di ayat-ayat Al-Quran, sedikit sekali Pak yang membicarakan pendidikan itu diperankan kepada guru. Cuma sepenggal kisah itu, ya Ustaz. Siapa itu kisah Nabi Musa berguru kepada siapa itu? Nabi Khidir. Itu pun Allah membuka cakrawala kita, tidak sampai goalnya. Mbok karena kepinteran gurune, apa karena kekritisan muridnya, ya? Kan begitu. Tidak sampai kepada titik temu hasil. Tapi di ayat-ayat Al-Quran yang ditunjukkan oleh Allah adalah betapa penting dan utamanya peranan keluarga untuk bisa mengantarkan anak-anaknya dididik lewat pendidikan keluarga itu sampai berhasil, sampai sukses. Nanti panjenengan pirsani ada testimoni di Al-Quran. Allah nanti akan tunjukkan, masa sih begitu dahsyatnya. Contohnya adalah keluarganya Nabi Ibrahim, iya kan? Ideal sampai sukses sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Nanti di belahan-belahan yang lain di Al-Quran itu dibukakan Pak kita oleh Allah.
Ada yang namanya testimoni Al-Quran. Ini lihat, mau kamu bawa kemana anakmu? Ini perhatikan, mau sukses atau gagal anakmu? Ini lihat, renungkan. Panjenengan buka Al-Quran surat ke-66. Surat ke-66 itu surat At-Tahrim, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ini ada testimoni tentang keberhasilan dan kegagalan mendidik anak. Ini testimoni dari Al-Quran betapa dahsyatnya keluarga, betapa pentingnya peranan ibu di dalam mengantarkan anak-anaknya. Apakah anak-anak itu kemudian tumbuh berkembang menjadi anak yang tangguh, anak yang hebat, anak yang sukses, atau menjadi anak yang gagal? Sudah ketemu Pak? Surat At-Tahrim ayat 10. Di ayat 10 panjenengan pirsani. Di ayat 10 itu cerita tentang Wahila, cerita tentang Wa'iyah. Siapa Wahila? Wahila itu istrinya Nabi Nuh. Wa'ila itu istrinya Nabi Lut. Dan di ayat 10 ini Allah tunjukkan, itu loh, lihat keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lut. Suaminya hebat, suaminya solih, hamba yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, enggak main-main. Nabi Nuh itu sabar, Bu. Iya enggak? Sabar-sabarnya orang. Dulu pernah kita bahas surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baik penciptaan. Ternyata awal-awal ayat itu kan ada 4 sumpah. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal balatil amin. Ayat pertama kan sumpah dengan buah tin, sumpah dengan buah zaitun. Watini, ada apa Allah bersumpah dengan buah tin? Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus, buah yang banyak tumbuh di Syria. Allah ngajari kita, lihat Syria. Ada apa dengan Syria? Dulu ajaran Islam, ajaran tauhid, menyembah kepada Allah diturunkan di Syria. Diutus seorang nabi yang sabar, namanya Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. 950 tahun, Pak. Tapi pengikutnya dalam satu riwayat tidak lebih dari 16 orang. Kurang sabar apa, Pak? Ya Allah, termasuk Wahila istrinya, termasuk Kan'an anaknya. Dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada kebenaran. Suaminya berdakwah menyampaikan kebenaran, tapi Wahilah menolak, durhaka kepada Allah. Dia dalam kondisi kekafiran. Pengaruhnya besar, Pak. Nanti anaknya juga tumbuh menjadi anak yang durhaka. Ini testimoni Al-Quran tentang keluarga yang apa ini, Bu? Jomplang. Suaminya soleh, suaminya taat. Meskipun suaminya hebat taat, tapi ketika istrinya durhaka, pengaruh istri dalam mendidik anaknya sedemikian dahsyat dan luar biasa. Anaknya menjadi anak yang lemah dalam keyakinan kepada Allah. Anaknya menjadi anak yang durhaka kepada Allah. Itu ayat berapa tadi? Ayat 10 surat At-Tahrim. Testimoni keluarga selain keluarga ideal yang belum kita bahas, yaitu Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Testimoni yang kedua, Pak, tentang keluarga yang jomplang. Ayat 11 itu adalah tentang Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Asia itu wanita yang solihah. Dia ditemani, didampingi pasangan yang durhaka, Fir'aun. Dan jarang saya menemukan di kajian-kajian itu kisah yang mengupas tentang bagaimana kehidupan Asia. Asia ini luar biasa. Jadi kalau sekarang, Bu, ada apa itu? KDRT, ya Pak? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu tidak ada apa-apanya.
dibanding apa yang dialami dan diterimakan Asia dari suaminya sendiri, penguasa hebat. Begitu tahu kalau Asia ini menolak suaminya sebagai Tuhan, ketika Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, Asia tidak bisa terima. Karena Asia sudah punya Tuhan Rabb yang sesungguhnya, yaitu Allah. Dan itu disampaikan dan didakwakan kepada Fir'aun. Maka Pak, hari-hari Asia menjadi penderitaan yang panjang, didera siksaan oleh suaminya sendiri. Luar biasa Pak. Tapi meskipun begitu, ternyata Asia ini hebat, Asia ini kuat. Dia mampu mengantarkan anaknya menjadi anak yang tahan uji, yang hebat, yang kuat, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan anaknya Fir'aun, anaknya Asia, meskipun anak angkat. Karena dalam Al-Quran kan dia dihanyutkan oleh ibunya, sampai berhenti di belakangnya istana, diambil oleh Asia, masih bayi, dirawat oleh Asia, dididik oleh Asia di istana itu, sampai kemudian pada saatnya menjadi seorang anak yang soleh, dipilih dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada dalil dan alasan kemudian kita gagal, maaf, meskipun suaminya naudzubillah durhaka kepada Allah. Tidak ada jaminan bahwa ayahnya soleh, anaknya mesti berhasil ketika dalam rengkaan dan dekapan seorang istri yang durhaka, seperti Wahilah, seperti Wa'iyah, seperti istrinya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut. Ini testimoni Al-Quran. Yang ketiga, ayat 12. Ayat 12 itu bicara tentang apa? Tentang Maryam binti Imran, seorang wanita yang menjaga kehormatan. Masya Allah, wanita yang betul-betul apa ini Pak? Menjaga kesucian, kehormatan, martabat dan harga dirinya. Maka kemudian apa? Jiwa besar bundanya ini kemudian mengalir kepada anaknya, sehingga anaknya tumbuh menjadi seorang anak yang terhormat dan bermartabat. Saya juga saya juga tidak banyak menemukan yang menyampaikan kisah anaknya Maryam ini. Siapa? Nabi Isa. Sering yang disampaikan, nun sewu, yang disampaikan itu Nabi Isa itu manis-manis, sebagai anak yang manis, yang menyampaikan itakullah, mengajak kebaikan. Padahal sesungguhnya benderanya Saudi Arabia itu apa? La ilaha illallah, ya, itu ada pedangnya Pak. Pedang itu yang selalu dibawa oleh Nabi Isa. Sebab Nabi Isa paling tidak suka, paling tidak bisa terima kalau melihat ada ketidakadilan. Nabi Isa itu paling tidak bisa terima kalau melihat ada orang yang melakukan kedzaliman. Itu Nabi Isa. Makanya Pak diburu, dikejar-kejar oleh penguasa, oleh tentara Romawi, kemudian disalib. Nabi Isa menjadi target untuk disalib. Kenapa? Karena keberaniannya. Untuk apa? Agama itu kan begitu. Mengajak kebaikan itu bukan tanpa resiko, tapi mencegah kemungkaran jauh lebih beresiko. Itu gampang Pak diucapkan, tapi membutuhkan perjuangan luar biasa. Nah, Isa Al-Masih itu laki-laki terhormat Pak. Betul-betul menjaga kehormatan, muru'ah setiap manusia. Jangan pernah merendahkan dan melecehkan manusia. Jangan pernah mempraktekkan ketidakadilan, jangan pernah mempraktekkan kedzaliman. Itu angkat pedang Pak dia. Jadi tidak hanya menyeru kebaikan. Makanya orang beriman itu kan cirinya ada dua. Apa sih isinya orang beriman? Satu, al-hubbu, rasa cinta. Apa maknanya? Orang beriman itu punya rasa cinta. Cinta kepada Allah,
cinta kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu namanya orang beriman. Yang kedua, orang beriman itu juga punya namanya selain al-hubbu, yang kedua adalah wal-bughdu. Jadi selain rasa cinta, orang beriman itu juga punya rasa benci. Jadi yang namanya orang beriman itu benci, Pak. Benci apa? Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah tidak boleh khamr, ya kita harus benci kepada khamr. Jangan dekat-dekat dengan khamr. Kita berantas itu khamr. Itu namanya wal hubbu. Ada al hubbu, ada wal bughdu. Ada rasa cinta, ada rasa benci. Orang beriman membenci sesuatu. Yang dibenci oleh Allah apa? Ketidakadilan. Yang dibenci oleh Allah apa? Kedzaliman. Makanya Allah itu selalu adil. Allah itu tidak pernah melakukan kedzaliman. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulman ala nafsi. Aku ini Allah, maha besar, maha kaya, maha segalanya. Bisa saya berbuat apa saja kepada kalian. Tapi ini haramtu dzulman ala nafsi. Tapi haram bagi diriku Allah berlaku zalim. Bisa saya melakukan apa saja kepada kalian, tapi haram bagiku melakukan kezaliman. Faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka jangan di antara kalian sesama manusia melakukan kezaliman. Nah, Isa Al-Masih itu gitu, Pak. Makanya kemudian Isa Al-Masih disalib. Dan ketika disalib bukan Nabi Isa yang disalib, tapi muridnya yang khianat, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang disalib Nabi Isa qadarullah diselamatkan oleh Allah. Tapi Nabi Isa tampil dengan membawa marwah, muru'ah, kehormatan. Kenapa? Sebab dia dididik oleh wanita yang terhormat. Nah, itu testimonial Quran. Sekarang role modelnya keluarga siapa? Keluarga idealnya, uswatun hasanah. Siapa, Pak? Keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keluarganya sehat, anaknya solih, karena betul-betul ditanamkan di keluarga itu apa? Satu tadi, keyakinan kepada Allah. Yang kedua apa? Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka itu kemudian yang menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang sukses, diangkat, dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Pak, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Mesopotamia. Mesopotamia itu Mesos itu tengah, Potamos itu sungai. Jadi daerah yang diapit dua sungai, namanya Sungai Efrat, Sungai Tigris. Orangnya sekarang nyebut dengan Irak. Nah, Nabi Ibrahim itu dari Irak, berdakwah di Irak. Setelah itu Pak disuruh pindah oleh Allah berdakwah ke Palestina. Maka tadi surat At-Tin kan, watini wazaitun. Zaitun itu buah yang banyak tumbuh di Palestina. Di situ diutus Nabi Ibrahim. Dakwah Nabi Ibrahim tidak lebih mudah dibanding dakwanya Nabi Nuh. Padahal yang didakwai itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba liku-liku kehidupan Nabi Ibrahim kita rasakan. Sampai Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Nabi Ibrahim harus dibakar. Nanti Nabi Ibrahim masih harus dipindah dari Palestina, dipindah ke Bakkah. Panjenengan tahu Bakkah? Bakkah itu artinya anyir darah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Anak dan istrinya, Bu, dibawa jauh loh, Pak, Palestina sampai Bakkah. Kemudian nanti menjadi Makkah al-Mukarramah.
Bukan jarak tempuh yang pendek, Pak. Tapi karena yakinnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jauh, Pak. Lek digawe guyonan, coba panjenengan bayangkan transportasi saat itu bagaimana. Mboten enten Gojek loh ya. Kendaraan tidak semudah kita. Dibawa keluarganya di tempat itu. Begitu sampai, Bu, leye-leye sebentar, disuruh kembali. Coba panjenengan renungkan. Nabi Ibrahim itu betul-betul mobile. Disuruh kembali. Waktu kembali itu yang sangat mengharu biru. Ini yang kemudian menjadikan tidak ada alasan untuk kita gagal dan lemah, putus asa, diamanai Allah untuk mendidik anak-anak kita. Coba Ibu Hajar bersama anaknya masih bayi, suaminya mau pergi. Sehingga di Al-Quran itu digambarkan, Ibrahim, suamiku Nabiullah, kamu mau kembali? Aku kau tinggal di tempat seperti ini? Sungguh, aku bersama anakmu. Ini minum, makan, perbekalan yang kita bawa cukup berapa hari. Sementara tempat ini panas, pasir, batu, tidak ada tanaman yang menjanjikan buah untuk bisa dipanen. Berapa lama kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Sungguh kamu mau pergi meninggalkanku? Betul Hajar, aku mau kembali. Ya Allah. Diulang lagi, Bu, pertanyaannya. Ibrahim, suamiku Nabiullah, sampai begitu ditanya, betul Hajar, aku mau kembali. Sampai baru yang ketiga, pertanyaan yang luar biasa, jawaban dari pertanyaan dari orang yang yakin kepada Allah. Istrinya itu bertanya, Ibrahim, suamiku Nabiullah, kamu tega tinggalkan aku di tempat seperti ini, aku bersama anakmu dengan persediaan makan minum secukup ini. Saya hanya ingin bertanya, apa ini perintah Allah? Loh, Pak, pertanyaannya itu, apa ini perintah Allah? Dan begitu ditanya apa ini perintah Allah, Nabi Ibrahim mendekap kepada istrinya dan disampaikan dengan penuh kasih sayang, Hajar, bagaimana mungkin aku ini suamimu rela meninggalkan kamu di tempat seperti ini kalau tidak ini perintah Allah? Betul Hajar, ini perintah Allah. Begitu dijawab ini perintah Allah, apa, Pak? Yang meninggalkan dan yang ditinggalkan sama-sama tenang, Pak. Yang namanya Ibu Hajar, betul dia sadar dia ditinggal oleh suaminya, tapi dia punya keyakinan dia tidak pernah ditinggal oleh Allah. Dia memang jauh dari suaminya, tapi dia yakin seyakin-yakinnya dia akan selalu dekat. Dia tidak pernah jauh dari Allah. Dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pasti Allah tidak menelantarkan hambanya. Dan itu terbukti. Ditinggal suaminya, perbekalan yang dia miliki sudah habis, sudah semakin menipis. Apa yang terjadi? Memang dia capek, Pak, pontang-panting dari sofa ke marwah, sampai kemudian Allah anugerahkan air Zam-Zam. Begitu air Zam-Zam muncul, pusaran peradaban terbangun dengan indahnya. Kabilah-kabilah yang membawa barang dagangan lengkap singgah di tempat itu, mengambil air sepuas-puasnya untuk perbekalan perjalanan panjang mereka. Dan kemudian sebagian barang bawaan itu dipersembahkan kepada Ibu Hajar. Bukan kasihan, Pak, tapi justru sebagai penghormatan, sebagai rasa takzim yang sudah memenuhi keperluan air mereka dengan seluas-luas dan sepuas-puasnya. Maka sebagian barang diserahkan. Ada yang tinggal sementara di tempat itu, ada yang memilih tempat itu menjadi tempat menetap untuk selamanya karena ada sumber mata airnya. Pelan tapi pasti. Kemudian Bakkah menjadi Makkah Al-Mukarramah, seperti surat At-Tin tadi, watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Itu, Pak. Maka kemudian Nabi Ibrahim yang meninggalkan anaknya tidak ada ketakutan dan kesedihan. Ibu Hajar tidak ada rasa sedih dan rasa takut.
dia hidup di tempat itu aman, nyaman, tidak kelaparan. Karena waktu Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, yang ditinggalkan hanya 2. Nabi Ibrahim berdoa, menengadah kepada Allah, minta, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku di tempat ini karena ketaatan kepadamu ya Allah. Maka tolong jamin apa? Jamin keamanannya. Jangan sampai diganggu orang jahat, jangan sampai dimakan binatang buas. Diijabah oleh Allah. Yang kedua apa? Sejahterakan ya Allah, jangan sampai kehausan, jangan sampai kelaparan ya Allah. Berikan kepadanya rezeki, tidak kurang gizi, nutrisi, vitamin, yang segar, yang sehat. Dari rezeki berupa beraneka macam buah-buahan. Dan itu diijabah oleh Allah. Sampai anaknya sehat, keluarganya bisa hidup bahagia. Nabi Ismail tumbuh, bukan hanya sehat jasmaninya, tapi sehat jasmani dan rohaninya. Tumbuh berkembang secara sempurna sampai nanti bapaknya kembali. Lama loh Pak, bali anak wis gede. Di Quran kan gitu. Panjenengan pirsani surat As-Saffat ayat 102. Itu kan digambarkan ketika Nabi Ismail sudah sampai usia balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara qala ya abatif alma tu'mar satadiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, anaknya sehat Pak, sehat jasmani dan rohani, imannya tumbuh secara berkembang secara sempurna. Kalau saya ngaji dulu, imannya level 5 Pak. Iman level pertama itu iman. Iman itu orang yang yakin kepada Allah. Iman level kedua itu amal soleh. Apa yang diyakini itu dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Itu iman level kedua, namanya amal soleh. Iman yang nomor 3, level 3, namanya ilmu Pak. Sebab orang yang beriman yakin dan sadar ibadah apapun yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi ilmu. Itu iman level ketiga. Iman level keempat Pak, bersungguh-sungguh, berdakwah, berkualitas yang terbaik dalam keimanan, tidak hanya untuk dirinya tapi disampaikan kepada orang lain. Itu kalau sudah iman level 4. Iman level 5, puncak keimanan, namanya sabar. Sabar itu iman level 5. Sabar itu artinya tabah di dalam keimanan, tabah di dalam keyakinan. Itu namanya orang yang sabar. Dan Ismail sampai di puncak itu Pak. Maka dia jawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, surat As-Saffat ayat 102 tadi. Nah, ayahmu ini diperintah oleh Allah untuk beribadah, untuk berkorban, untuk menyembelih engkau nak. Dalam mimpi itu ayahmu ini, bapakmu diperintah untuk menyembelih engkau. Bapak ingin tahu nak, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu. Coba Pak, keluarga yang luar biasa. Jadi di sini Allah tekankan dan tanamkan tentang apa? Pemahaman. Jadi anak kita harus diberikan pemahaman, diberikan orientasi dan penjelasan. Nak, siapa kamu? Kenapa kamu diberi kehidupan oleh Allah? Mengapa kita harus hidup? Mengapa hidup ini ibadah? Nah, tidak ada yang sia-sia. Kalau kita tidak menyembah Allah, maka kita bukan manusia. Derajat kita lebih rendah dari binatang. Nah, kalau kita tidak rukuk dan sujud kita kepada Allah, maka kita tidak tercatat sebagai manusia. Nah, kalau sholat kita diterima, keyakinan kita diterima, maka kita akan melakukan kebaikan. Jangan pernah melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarrah. Begitu diberi pemahaman. Nah, ayahmu ini hambanya Allah,
cinta kepada Allah. Bukan saya tidak cinta kepadamu nak, tapi cinta kepada Allah tidak bisa ditukar dan digantikan dengan apapun. Sekarang ayahmu diperintah untuk beribadah, untuk berkorban, dan yang dikorbankan itu kamu nak. Coba bayangkan, luar biasa. Di situ ada ajaran tentang cinta kepada Allah. Bagaimana kita hidup menempatkan kecintaan kepada Allah. Bukan tidak penting harta, bukan tidak penting istri, keluarga, anak dan keturunan, tetapi orang yang cinta kepada Allah mengerti bagaimana dia menempatkan rasa cintanya. Diajarkan kepada anaknya, dan anaknya soleh. Jawabannya jelas, qala ya abatif al-matu'mar. Pak, lakukan, jangan ragu, jangan khawatir. Aku tidak berontak, aku tidak merontak, aku tidak sedih, menangis, kecewa. Aku akan berserah diri, dan yang pasti Bapak akan melihat, Bapak akan menyaksikan anak Bapak ini dalam kondisi iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Inilah berhasilnya keluarga, Pak. Jadi keluarga ini menjadi role model yang ditunjukkan oleh Allah, bagaimana kesuksesan keluarga ini mengantarkan keturunannya. Karena memang itu ujian, Pak. Maka ya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Wong itu takarannya ujian yang diberikan oleh Allah, dan betul-betul Nabi Ibrahim menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Maka kurbannya diganti dengan domba. Napak tilas kurban, ibadah haji, perayaan Idul Adha. Sesungguhnya pertama kita napak tilas tentang keyakinan dan ketaatan hamba-hamba Allah yang soleh. Sekaligus apa yang kedua? Kita sedang bergembira karena menyaksikan dan belajar tentang keberhasilan sebuah keluarga yang bisa mengantarkan anak-anaknya, membahagiakan anak dan keturunannya hidup dalam kesolehan, sehingga dicatat menjadi keluarga hamba Allah yang solih, yang dirindukan oleh surga. Sebagai penutup panjenengan pirsani, Quran surat ke-13 ayat 22, ayat 23, ayat 24. Ya, surat ke-13 itu surat Ar-Ra'd. Ayat 22 itu Allah tunjukkan siapa hamba-hamba Allah yang sholih, yang istimewa. Nanti Bu, itu bukan hanya masuk surga, tapi surga merindukan orang-orang seperti ini. Ayat 13 itu bunyinya, ayat 22 itu bunyinya, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Terus apa? Ayat berikutnya, jannatu adni yadkhuluna waman sholaha. Jadi yang masuk surga itu adalah waman sholaha, hamba-hambaku yang solih, keluarga hamba yang solih. Jelas di ayat itu ditunjukkan, jannatu adni yadkhuluna waman sholaha min abaihim, dari bapak mereka, mbah-mbah mereka, leluhur mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, suami mereka, istri mereka, waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka, keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat menghormati mereka, para malaikat menyambut mereka, mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Dan setelah dimasukkan surga, apa Pak salam yang diucapkan? Ayat 24 itu, surat ke-13, salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbaddar. Inilah keluarga yang sukses dunia akhirat, kesempurnaan kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan kenikmatan
kesempurnaan di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, malaikat mengucapkan salam. Salam yang diucapkan, salam sejahtera. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian tahu, inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kalian bisa masuk surga. Kenapa? Bima sobartum, karena kalian memiliki iman yang sempurna. Apa tadi iman yang sempurna? Kesabaran. Itu yang ditunjukkan oleh Allah. Maka ayat 22 tadi, walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Yang dirindukan surga itu adalah hamba-hamba yang sabar terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang hidup menegakkan sholat, tegak dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Yang berikutnya apa? Yang dirindukan surga, yang loman, yang gak medit, yang membelanjakan harta di jalan Allah. Bukan hartanya itu harta yang dikeluarkan, yang dibelanjakan, itu hartanya, itu investasi kekayaannya. Sementara yang didekap itu bukan hartanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Berikutnya apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yang dirindukan surga itu orang yang gak ngamuan, orang yang membalas segala keburukan orang yang ditimpakan kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Itu ayat 22 kan, Pak? Walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Ini Pak, jenengan taruh di kamar itu ya, supaya ingat terus. Kalau kepengin jadi hamba Allah yang dimuliakan masuk surga, gampang diceramahkan Pak, tapi membutuhkan perjuangan luar biasa. Maka terus mendidik diri kita. Oh iya, pengen masuk surga harus sabar. Pengen masuk surga harus apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Pengen masuk surga hartanya harus barokah, gak emanan, gak medit, masjidnya menanti, anak-anak yatim menunggu, ladang amal yang baik dari harta kita. Wong mangan mek cukup sak piring. Iya, apa yang kita mau kumpul-kumpulkan dan hitung bangga-banggakan, dikumpul-kumpulno, ditinggal mati, hartanya ternyata hanya menjadi fitnah, jadi sumber masalah. Tapi kalau harta itu sudah kita belanjakan, setiap subuh harta kita sudah kita simpen, mau sholat subuh kotak sudah tersedia, itu harta kita. Di mana tempat itu yang dirindukan surga. 3 poin ditambah 1 poin lagi yang luar biasa, gampang diceramahkan Bu, tapi membutuhkan praktek luar biasa. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang lapang dada, mempersiapkan diri jika ditimpa berbagai keburukan, kepadanya dia tetap menyampaikan salam, dibalas dengan kebaikan. Padahal yang jahat itu bisa jadi istri kita, yang jahat itu bisa jadi suami kita, yang jahat itu bisa jadi anak-anak kita. Tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak pernah jatuh ke dalam keputusasaan. Dia selalu memberikan yang terbaik meskipun pasangannya memberikan sesuatu yang tidak baik. Dia memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya meskipun anaknya memberikan sesuatu yang tidak baik. Coba, ibu yang luar biasa, pernah dengarkan Bu kisah itu? Mungkin di WA atau apa? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Nggih, waktu kecil ibunya sedang menjamu tamu Bu, makanan sudah digelar, tamunya mau datang. Sudah sini mainan di padang pasir Pak, terus mulai bawa pasir. Lah kok pasir itu diecer-ecer nang panganan itu Pak? Apa ibunya gak getem-getem ya kan? Wong wis tamu sudah siap mau datang. Ya Allah, tapi ibunya marah. Marahnya orang yang beriman itu marah yang barokah. Loh ya apa Pak? Jadi ya Allah, ya apa sih nak kok ngene iki wis metu-metu kono metu nang Masjidil Haram jadi imam di Masjidil Haram. Loh ya Pak. Marah itu loh, metua jadi imam nang Masjidil. Dan akhirnya Sudes kecil, Syekh Abdurrahman As-Sudes tumbuh besar kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Loh begitu Pak. Makanya kata Nabi, kalau kepingin anak-anak kita hebat, Nabi memberikan 4. 1, terima yang sedikit darinya.
Bu, aku dapat nilai 7, Bu. Alhamdulillah, pinter ya anaknya Bunda, dapat nilai 7. Kalau belajarnya digiatkan, bisa nilainya tambah bagus. Anaknya kan, kata Nabi, terima yang sedikit. Coba kalau ibu bayangkan, Bu, aku dapat nilai 7, tiba-tiba anaknya dijendul, Pak. Alah, wong 7 aja kok bangga. Mama itu kalau sekolah enggak pernah dapat 7, 8, 9, 8, 9, apalagi papamu 10, 11, 12 gitu. Maka anaknya meskipun tinggi jadi, maka Nabi mengingatkan, terima yang sedikit darinya. Yang kedua apa? Yang kedua Nabi mengajarkan, jangan membebaninya. Mah, aku enggak dokter mah yo, enggak bisa. Kamu tahu enggak, mbahmu lihat, mbahmu siapa? Dokter mah, ayo mbahmu. Dokter, mbahmu, dokter, papamu, dokter, mama, dokter, awak dewe iki balungan dokter. Anaknya dipaksa jadi dokter, padahal anaknya ndelok getih semaput. Anak kita bukan diri kita, dan anak kita adalah anak zamannya. Allah sudah taburkan kesuksesan masing-masing, maka biarlah dia tumbuh menjadi dirinya sendiri. Maka jangan membebaninya, kata Rasulullah. Yang ketiga apa? Maafkan yang menyulitkan darinya. Kadang itu, Pak, namanya anak itu dinasihati tidak langsung bisa didengar, gitu. Apalagi pergaulan begini. Kadang orang tua itu sampai sepot jantung kalau sudah urusan dengan HP. Masya Allah, luar biasa. Pergaulan yang luar biasa. Ada itu remaja-remaja putri sudah ndak, jarine wong Jawa, gak mangsa nasihat. Masa ibu iki malu kalau kamu pulang malam-malam, besok jangan pulang malam. Lo nurut Pak, gak pulang malam, pulang pagi. Luar biasa. Tapi sebagai orang tua ndak boleh putus asa. Hati ini ndak boleh lepas, bahwa kita tetap yakin kepada Allah, bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Kalau sekarang masih berkutak pada ini, masih dalam proses, maka kita harus tetap yakin bahwa anak kita nanti akan menjadi anak yang terbaik. Ngapunten, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Saya ini sedang belajar dari bapak saya. Bapak saya itu orang desa, bukan seorang ulama, petani desa, petani tambak. Saya di Lamongan, kecil, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya belajar dari bapak saya. Bapak saya itu punya jiwa yang lapang, punya keyakinan yang kuat untuk anaknya bisa. Itu yang saya belajar. Saya ini tidak pernah mondok, Pak. Jadi kalau saya diundang ke Gontor, saya diundang di pesantren, itu kadang nangis. Wong aku gak tahu mondok gitu. Gak pernah di pondok saya. Paling ya lewat itu, Pak, Pondok Chandra itu. Gak pernah saya. Jadi kalau ngisi di pesantren, saya ternyuh dengan ini. Ini semua karena apa? Karena betul-betul keyakinan orang tua. Saya waktu mau masuk SMP, SD kelas 5 atau kelas 6 itu, saya waktu ke tambak, di tepi tambak, bawa pupuk itu sama pakan bandeng itu. Bapak saya duduk di tepian itu terus bilang ke saya begini, "Nak, kalau besar pengen jadi apa sih kamu?" Saya tidak jawab, Pak. Bapak saya yang kemudian jawab, "Bapak ini enggak muluk-muluk, kamu kepingin apa? Bapak hanya kepingin kamu bisa jadi guru kayak kakakmu Abdul Karim." Abdul Karim itu saudara saya, meninggal di usia muda. Anaknya 3, kecil-kecil. Nah, kemudian dia itu biasa khutbah itu loh, Pak, di kampung. Khutbah, memberikan khutbah Jumat. Terus ada madrasah di kampung itu. Ya biasanya relawan, bukan seperti di kota kan. Dia ngajar di situ sampai dia meninggal. Rupa-rupanya itu yang jadi keinginan bapak saya. Tapi unik, kalau Mas Abdul Karim itu mondok, saya tidak pernah mondok. Tapi bapak saya itu anaknya pengen jadi ustadz. Dan betul, saya ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya ngajar alif bakta itu, Pak, di Dinoyo. Bapak tahu Dinoyo? Itu kan ada lapangan terbang itu. Itu penerbang merpati. Iya, adu doro itu loh, Pak. Jadi tuk gitu ya. Judi merpati itu. Terus waktu itu ada SDSB itu. Apa itu? Judi itu. Anak-anak itu saya kumpulkan. Saya cari donasi dan saya ajari ngaji alif bakta.
kamu jual itu kasih berapa sih, dapat uang berapa, nanti tak kasih, kamu ngaji, nggak usah jual itu, saya berikan buku dan lain-lain. Disitulah Allah merubah. Saya di desa punya Abdul Karim, saudara sepupu saya itu. Begitu saya di Surabaya, Pak, nama itu berubah menjadi Haji Abdul Karim Marik Amrullah. Saya terpukau, Pak, dengan Hamka. Hari-hari saya itu saya isi dengan buku-bukunya Hamka. Saya lalap bukunya Hamka. Merantau ke Delhi, di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, tafsir Al-Azhar itu. Sampai saya itu mimpi-mimpi dibangunkan, sholat itu, alam bawah sadar saya sampai sedemikian luar biasa. Dan kemudian Allah dengan caranya, saya ngajar di Pucang. Tidak pernah, Pak, saya khutbah, belum pernah sekalipun. Tiba-tiba baru ngajar sekitar 3 hari, Pak Najih dosen Unmu itu ada tugas ke Jakarta. Pak Kepala Joko itu kepala SD itu bawa surat, ini siapa yang menggantikan ya Pak Najih? Saya serahkan ke SMP. Wakil kepala sekolah saya itu nunjuk saya, Pak Sikin Budal. Loh Pak, saya itu loh berangkat. Kalau sekarang saya mikir, iya yo kok wani gitu loh. Wong saya ini tidak pernah khutbah, sekalipun saya tidak pernah. Saya berangkat, begitu selesai khutbah, turun dari khutbah, ada jamaah yang datang, Ustadz minta jadwal. Saya dari Kalijudan minta jadwal. Itu berkembang terus sampai kemudian Jumat setahun penuh, cerita dibikin oleh Allah sedemikian rupa. Saya berkeyakinan itu karena apa? Keyakinan orang tua. Bapak saya itu percaya bahwa anaknya mampu, anaknya bisa, didorong oleh doa dan harapan orang tua. Saya sedang belajar itu, Pak. Lek digodoh anak itu rasanya, maka Nabi apa? Maafkan yang menyulitkan darinya. Terakhir yang nomor 4, Nabi mengajari apa? Selain terima yang sedikit, selain jangan membebaninya, yang ketiga maafkan yang menyulitkan darinya, yang keempat adalah jangan menghardiknya. Orang tua itu kadang-kadang ya lo tidak sabar, Pak, keluar kata-kata jelek, muncul kata-kata buruk, anaknya diusir, wes minggat-minggat kono, tidak usah di sini. Tidak anak-anakan gak paten gitu ya. Gak ada, Pak, ya penyakit patek sekarang ya. Kok anak-anakan gak paten gitu. Ya, sing tonggone sampai kerungu. Wes gak anak-anakan gak apa-apa. Mbak, iku dudu anak-anakan, anak temenan iku kan begitu. Sampai kemudian marah, diusir. Maka Nabi mengingatkan jangan menghardiknya. Sampai anak dhewe, "Kon niku nakal, anake sapa?" Lho lali lek anake dhewe. Itu masih mending, Pak. Golek kon niku pancene anake sek. Lho gitu, Pak. Loh berarti lah bapaknya. Loh begitu. Tanpa sadar ini, maka Nabi mengajarkan apa? Supaya anak-anak kita tangguh, kuat, menjadi anak-anak yang soleh. Apa tadi? Terima yang sedikit darinya, maafkan yang menyulitkan darinya, jangan membebaninya, dan yang keempat, jangan menghardiknya. Mudah-mudahan umur kita ini barokah, harta kita ini barokah. Allah berikan kepada kita hikmah kesabaran, sehingga kita bisa membawa keluarga kita, utamanya kepada anak-anak kita, dalam bimbingan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dicatat menjadi hamba Allah yang solih. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang santun dan berjiwa rahmah, mampu berbuat adil dan teguh pendirian, istiqomah di jalan kebenaran. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kita tutup, kita baca doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.